pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. HKBP Petukangan Resort Petukangan menggelar seminar sehari persekutuan lansia dengan tajuk relevansi kekristenan di era globalisasi. HKBP Resort Petukangan menggelar seminar sehari persekutuan lansia dengan tajuk relevansi kekristenan di era globalisasi. Kegiatan berlangsung pada Sabtu 17 September 2022 bertempat di gedung gereja HKBP Petukangan, Jakarta Selatan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kegiatan seminar sehari menghadirkan dua orang narasumber, yakni Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik, yang menyajikan materi dengan judul relevansi kekristenan di era globalisasi dalam bingkai kesehatian lansia. Dan Profesor Wesley BP Simanjuntak dengan judul relevansi kekristenan di era globalisasi dipandang dari sisi pendidikan. Preses Bernard Manik mengawali pemaparannya melalui games yang bertujuan mengajak peserta seminar menyadari bahwa sebagai manusia harus mampu menyesuaikan diri di tengah perubahan yang begitu cepat di era globalisasi. Preses juga menyampaikan bahwa globalisasi di samping memiliki dampak negatif dalam kehidupan kekristenan, namun ada juga dampak positif, diantaranya menawarkan kehidupan yang lebih dengan iptek bahkan penghayatan iman lewat sarana dan prasarana yang mendukung. Khususnya di masa pandemi seperti pemberitaan firman lewat media dan juga pelaksanaan ibadah dan sermon kategorial secara virtual. Mulai masuk kita ke era digital, semua pelayanan dibawa ke ruang digital. Di COVID World 2 sama satu macam kita di ruang digital, macam kita yang waktu sudah tadi mengambil bangku kan, ada kita, ada macam kita, dan kita dibawa ke ruang digital di rumah kita masing-masing. Tidak menonton video kita kan. Tapi bagaimana itu adalah ibadah dan mulai kan hanya dulu menonton video kita terutama semuanya, tapi pada saat yang sama kita juga diarahkan bagaimana memakai itu adalah ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Musibah kita itu jadi pelayanan, ibadah, sermon, tunjungan, bahkan tunjungan. Kalau masa yang tidak kan kalau orang kita ikut semua internet dan kita dilayani secara virtual, sermon virtual, pertanyaan virtual, ibadah. Sementara itu Profesor Wesley Simanjuntak yang merupakan guru besar dan dosen di perguruan tinggi dalam pemaparannya terkait tema seminar dari sisi pendidikan, ia berupaya memberi solusi untuk menyelamatkan generasi Kristen dari dampak negatif era globalisasi. Pendidikan informal ini sudah lama terabaikan, ya, sudah cukup lama. Baik karena orang tua yang kurang memahami peran pendidikan informal maupun karena situasi kehidupan yang memaksa membuat ketidakpedulian tersebut. Ya, ini mungkin contoh yang terlalu ekstrim. Ayah dan ibu sama-sama bekerja, pendidikan anak diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Rumah hanya sebagai tempat parkir di malam hari. Berangkat pagi, anak belum bangun. Pulang malam, anak sudah tidur. Kapan lagi ada komunikasi dengan anak? Ya? Inilah yang sangat minim. Ada hari Sabtu Minggu, ya, waktu luang kita. Oh, dipakai untuk arisan. Ya, arisan ini. Minggu depan, oh arisan yang sana. Arisan yang sana dan sebagainya. Mungkin kegiatan yang lain lagi. Ya. Ada banyak sekali perubahan kehidupan sosial kita yang memang mengganggu kehidupan atau peran orang tua terhadap anak-anaknya sendiri, terutama dalam pendidikan iman Kristianinya itu. Inilah apa yang menjadi salah satu kendala bagi kita. Ya.
Solusi yang ditawarkan adalah agar jemaat atau orang tua kembali memperhatikan dan bertekun serta sungguh-sungguh dalam melakukan pendidikan informal, yaitu pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan tersebut berupa nasihat atau pengajaran dasar-dasar iman Kristen, budi pekerti, budaya dan perilaku yang baik disertai konsekuensi yang akan dihadapi anak jika tidak mengikuti atau melaksanakannya. Dan sebagai penutup saya ingin mengingatkan bahwa pada saat kita membawa anak-anak kita ke gereja untuk dipermandikan atau terdidik, kita berjanji kepada Allah Bapa melalui pendeta untuk mendidik dan mengajar anak kita di jalan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tapi ini sudah lama kita abaikan, ya, kita lupakan. Kita bawa tardidi, pesta besar, ya, tapi setelah itu kita lupa janji kita. Ya. Ini yang terabaikan. Jadi saya sangat khawatir dengan kondisi generasi kita yang akan datang kalau ini kita biarkan terus mengikuti perkembangan jalan seperti perkembangan zaman, seperti mengikuti arus air sungai, ya, sampai ke muara, ya. Jadi tidak ada kita memperhatikan aspek yang memang perlu kita lakukan terhadap anak-anak kita. Seminar sehari persekutuan lansia berlangsung dengan interaktif. Meski sudah berusia lanjut, para lansia HKBP Petukangan secara aktif terlibat dalam diskusi melalui berbagai pertanyaan yang menarik dan membangun serta menambah wawasan. Oke, silakan. Kami baru bulan lalu mengadakan retreat kebaktian padang dari lansia HKBP Petukangan. Jadi maknanya sangat indah sebetulnya. Lansia menjadi sangat bersemangat, sangat bertambah bersatu, sehati sebetulnya. Jadi kebersamaan itu makin nyata setelah kami mengadakan retreat atau kebaktian padang. Yang ketiga, kalau kayaknya acara ini baik begitu, apakah kita bisa membuat untuk dunia kita sekali setahun? Jadi cuma 5 pertanyaan sekarang. Ketua Persekutuan Lansia HKBP Tukangan Liberty Pasaribu menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran peserta dan narasumber yang memberikan materi. Dalam laporannya, ia menerangkan bahwa kegiatan seminar merupakan salah satu program pelayanan Persekutuan Lansia tahun 2022 yang bertujuan menambah wawasan jemaat yang sudah lanjut usia. Izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan seminar sebagai berikut. Yang pertama, dasar. Pelaksanaan seminar hari ini adalah sebagai realisasi kegiatan seksi lansia HKBP Petukangan tahun 2022 yang telah mendapatkan persetujuan dari Parhaladu HKBP Petukangan. Dan yang menjadi pembicara pada seminar ini adalah yang pertama Bapak Pendeta Bernard Manik, MTH, yang akan meninjau dan membahas topik tersebut dari segi iman Kristen. Yang kedua, Bapak Profesor WDP Simanjuntak, Master Education dan Filosofi Doktor, guru besar dan dosen di berbagai perguruan tinggi, yang akan meninjau dan membahas topik tersebut dari segi pendidikan. Ketiga, tujuan seminar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menambah wawasan peserta seminar, khususnya bagi para lansia di HKBP Petukangan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik. Acara diawali dengan ibadah yang dilayani liturgis Sintua M. Ambarita, khotbah disampaikan Pendeta Sabam Sirait, Pendeta HKBP Resort Petukangan, dan ibadah penutup dilayani Pendeta Nurista Simanjuntak.
Dia ungkapkan dosanya, dia akui dosanya sedemikian rupa di hadapan Allah, sehingga kalau kembali ke ayat 1 pasal 30 itu dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Tidak berjiwa penipu, tidak menutup-nutupi dosanya. Dia ungkap semua di hadapan Allah. Sehingga itu dikatakan dalam masalah ini, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Apa itu? Ingin sembuh, ingin pulih dari sakit. Dan geluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Menggeruh itu setiap hari mengingat semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Perkataan-perkataan telah diungkapkan yang membuat banyak orang sakit hati. Perlakuan-perlakuan yang membuat orang banyak menjadi tersesat dan sebagainya. Itulah menjadi ungkapan isi hati Daud. Dia mengenal Allah sebagai yang maha mengetahui. Engkau mengetahui segala keinginan. Oleh karena itulah, melalui seminar hari ini, kita akan diajak untuk melihat bahwasanya perkembangan kemajuan dunia yang tengah kita jalani saat ini mungkin dari kalangan lansia ini sesuatu yang sangat berat, baik dari sisi penguasaan teknologi dan sebagainya. Samping itu juga bagi lansia menjadi beban moral yang sangat berat. Bagaimana nantinya keturunan-keturunanku seusai aku dari dunia ini dapat hidup dengan baik? Mampukah mereka menghadapi semua pergumulan kehidupan dunia ini? Apalagi orang tua, orang lansia sudah banyak makan garam dunia ini. Semua hal-hal yang baik, hal yang paling buruk sudah dialami. Membayangkan anak atau cucu-cucu atau cicit nanti menghadapi semua ini bagaimana? Sedangkan sekarang ini sudah begitu sulit, apalagi 10-15 tahun ke depan. Nah, diharapkan inilah menjadi satu visi pandangan melalui seminar hari ini, bagaimana perkembangan saat ini perlu untuk dicermati dan menjadi pertimbangan bagi semua kalangan. Sehingga seminar ini walaupun penyelenggaranya adalah lansia, tapi kita buka untuk semua kalangan usia. Hadapi di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam sorga, ketika Tuhan memberikan kepada kami pengetahuan, biarlah itu juga menambahkan iman percaya kami, supaya kami Tuhan semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan memberikan pengetahuan kepada para ciptaan-Mu, sehingga mereka dapat menemukan, yaitu internet dan seluruh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Persekutuan Lansia sukses, yes, yes, yes. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan
yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.